Rema hari ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Secara tidak sengaja, Vika mendapati benjolan sebesar kacang merah pada leher kirinya. Saat itu, tabungannya hanya sebesar Rp2.500.000 dan hendak dipakai untuk biaya kuliah dan wisuda anaknya. Ia pun mengambil keputusan untuk menyembunyikan penyakitnya dan hanya berharap kepada Tuhan. Setahun kemudian, benjolannya semakin parah. Dokter menyatakan bahwa kanker sudah menjalar ke tulang dan paru-paru. Namun, Vika tidak kehilangan pengharapan dan sukacitanya. Selama dirawat, ia selalu mendengarkan lagu-lagu rohani dan membaca buku-buku rohani. Ia percaya bahwa sukacita yang ia rasakan adalah dari Roh Kudus. Ia seperti memperoleh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Terbukti saat ia kembali di tes USG, dokter tidak lagi menemukan sel kanker dalam tubuhnya. Badai persoalan boleh melanda hidup kita. Kita bisa saja kehilangan harta, orang yang dikasihi, atau kesehatan kita menurun. Namun apapun yang terjadi, tetaplah percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Jangan kecewa dan undur daripadanya, tetapi carilah wajahnya. Ketika kita bersekutu intim dengannya dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengalirkan sukacitanya, karena Dia adalah pribadi yang menyenangkan dan membawa sukacita yang besar. Kita bisa bersekutu intim dengan Roh Kudus melalui pujian penyembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan khotbah, atau membaca buku-buku rohani. Gereja kita telah menyediakan fasilitas untuk memelihara kehidupan rohani kita melalui Pondok Daud 24 jam. Mereka yang bisa Anda terima tiap hari melalui email atau WhatsApp, misbah doa pagi maupun live streaming ibadah. Oleh karena itu, mulai hari ini, jadikan Roh Kudus sebagai sumber sukacita kita. Meskipun kita sedang menghadapi masalah, tetaplah bersekutu intim dengan Roh Kudus. Percayalah, kita akan menerima anggur baru dari Tuhan. Iman kita akan bangkit dan kita mengalami mujizat besar. Bagaimana pengenalan Anda tentang Roh Kudus selama ini? Mengapa Roh Kudus dikatakan sebagai pribadi yang menyenangkan dan membawa sukacita? Bagaimana komitmen kita agar hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita dalam segala keadaan? Ya Roh Kudus, kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan dalam hati kami. Karena kami percaya, kami tetap dapat bersukacita dan kuat menghadapi segala hal dalam hidup kami adalah karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Roh Kudus adalah pribadi yang menyenangkan dan membawa sukacita yang besar.